Materi hari ini tentang lanjutan tentang perancangan user experience, tentang tahapan ideate. Ideate itu bagaimana kita mendefinisikan ide kita, gitu ya, ide kita dari permasalahan, persoalan yang mau kita selesaikan. Saya langsung saja di poin di sini. Ini bagian dari salah satu dalam tahapan dalam design thinking. Kemudian, nah ini kuncinya ada di sini. Jadi dalam membangun suatu rancangan user experience, kita bisa membagi dalam 3 tahapan secara umum seperti ini. Bagaimana kita memahami mental model, memahami kondisi dari si usernya, kemudian dari situ kita memunculkan ide kita untuk penyelesaian permasalahannya. Ini tahapan konseptual model atau sistem model. Yang menurut saya perancangan UX itu kuncinya yang pertama ada di sini gitu ya. Bagaimana kita membuat pemodelan, konseptual model yang bisa mendekati mental model daripada si user. Setelah ini kita bisa definisikan detail, baru nanti kita bisa membuat desain interaksi, model interaksinya. Nah, kadang-kadang kesalahan kita atau kesalahan kalau kita baru belajar membuat user interface itu kita langsung ke sini ya, membuat interaction modelnya. Langsung ke interaction model, langsung membuat tampilan dan seterusnya. Padahal kita perlu juga membuat konseptual model yang kita dapatkan dari mempelajari mental modelnya user. Ya. Nah, di tahapan yang tugas sampai P03 itu kita masih gali di mental modelnya. Nah, tahapan selanjutnya kemudian mendefinisikan konseptual model. Dalam penggambaran yang lain, tapi secara umum konsepnya sama. Ini dibagi dalam 2 tahapan, yang kiri dan kanan. Tahap kiri adalah strategi, menyusun strateginya, dan tahap kanan eksekusinya. Di mana di strategi ini kita ada riset dan insight. Riset dan insight ini sama dengan empathize dan define, gitu ya. Kita membuat ada definisi customer, membuat task model, persona, user stories. Ini sama dengan define. Kemudian di tahap eksekusi ada tahap membuat konsep dan desain. Nah, konsep ini tadi yang sama dengan konseptual design. Kita bisa membuat sketsa, prototype, dan seterusnya. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari selanjutnya. Nah, tahap UX design itu mungkin hanya di bagian sini, tapi tahap UX strategi atau UX research itu meliputi semua tahapan. Dan kemudian tahapan yang terakhir desain di experience itu membuat tampilan user interface dan micro interaction. Nah, jadi tahapan pertama dari research untuk mendapatkan insight, ini tahapan empathize. Ini juga sudah dilakukan, bagaimana kita menentukan siapa user dan stakeholdernya, apa problem yang akan kita selesaikan. Kita membuat design challenge, ya, design challenge juga sudah dibuat kemarin. Kemudian melakukan user research, kita melakukan interview, mengumpulkan data dan seterusnya. Kemudian melakukan diskusi, brainstorming, analisis untuk mendefinisikan apa sih sebenarnya yang perlu kita selesaikan, apa sih permasalahan yang ada di user, dengan melakukan membuat affinity map. Dari situ kita mendefinisikan persona dan empathy map, kemudian juga membuat user story atau task model. Nah, user story atau task model ini masih dari persepsinya user ya. Artinya si user itu tujuannya dia apa sih dari permasalahan yang dihadapi, yang kemudian kita turunkan menjadi task-task. Jadi untuk mencapai goals-nya itu task-nya apa saja, langkah-langkah yang harus dilakukan apa saja, tugas-tugasnya apa saja. Nah, nanti dari task itu bisa turun lagi ada menjadi activity ya, yang sudah kita bahas. Aktivitasnya yang lebih spesifik apa. Nah, ini masih dari persepsinya user gitu ya. Yang nanti mau kita bawa ke persepsinya aplikasi sistem. Nah, itu di tahapan ideation ini konseptual model. Kita membuat interaction map itu juga masih umum. Kemudian kita detailkan dalam user journey map. Nah, yang sempat kita latihan minggu lalu adalah user journey map. Ini sebenarnya sudah masuk di tahapan konseptual model sebenarnya. Kemudian kita mempelajari mental model user, kita menyusun arsitektur informasinya, kemudian membuat user journey menjadi user flow diagram, baru kemudian kita membuat sketsa atau wireframe. Kalau sketsa itu kita gambar pakai tangan, kalau wireframe bisa jadi menggunakan komputer. Nah, yang perlu diperhatikan setiap tahapan itu dilakukan secara iteratif
dengan selalu menanyakan atau memvalidasi kepada user. Jadi kalau kita membuat sebuah interaction map, kita validasi lagi, kira-kira benar nggak interaction map-nya seperti ini. Tapi kalau di sini tahapan ini sebenarnya tahapan konsep ya. Jadi ide dari kita gitu. Nah, ide dari kita itu bukan ditanya benar salah ke user, tapi kira-kira kalau alurnya seperti ini, Anda masih bisa menyetujui atau tidak gitu, atau masih bisa cocok dengan alur seperti ini atau tidak. Sampai nanti kita membuat wireframe-nya itu pun kita harus konfirmasi, nanya, validasi ke usernya. Kira-kira kalau tampilan halaman login itu nanti seperti ini bagaimana? Nah, dari konseptual model ini baru kita detailkan menjadi rancangan desain user interface dan prototyping. Nah, di tahapan ideation ini kita membuat beberapa mapping, minggu lalu juga sempat saya jelaskan, mulai dari interaction map, user journey map, user flow diagram, information architecture, sampai ke sketch atau wireframe. Nah, ini ada slide tentang mapping juga bisa dipelajari lebih detail dan banyak banyak diagram membutuhkan juga kita bisa menggunakan berbagai tools untuk membuat. Pertanyaannya, apakah kita perlu membuat semua diagram? Ya, jadi apa kita perlu buat semua gitu? Ya, tidak perlu. Nggak usah dibikin pun juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi dalam rangka kita mencapai tujuan yang sama, yaitu menghasilkan aplikasi yang terbaik, maka tim perlu bekerja sama dalam tim, melibatkan banyak orang, sehingga bekerja dalam tim membutuhkan penyamaan persepsi ya. Jadi jangan sampai antara satu user dengan user yang lain persepsinya berbeda. Kita maunya begini di awal desainnya, tapi dibuat oleh programmernya jadinya begini gitu. Nah, untuk memastikan tim bekerja dalam konsep pemahaman yang sama, maka kita perlu membuat rancangan-rancangan. Nah, rancangan itu untuk lebih mudah dibuat secara visual, sehingga itu namanya mapping, gambar-gambar visual. Ya. Jadi dibuat sepanjang itu diperlukan agar setiap pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama dalam proses pengembangan produk. Kemudian bermanfaat dalam proses komunikasi, interaksi antara pengembang produk dengan user. Itu juga perlu diperlukan untuk kita konfirmasi ke user dengan menggunakan gambar-gambar map itu. Jadi misalkan untuk menggali mental model user, kita menggunakan affinity map, persona, empathy map untuk membantu pemahaman tentang proses-proses yang akan dilakukan oleh user untuk mencapai tujuannya. Kita membuat user story, user journey, dan task model. Untuk membantu mendefinisikan daftar kebutuhan dan struktur menu, kita membuat information architecture dan user flow. Ini masih di tahapan ideation ya. Nanti di tahapan desain tadi ada lagi map-map yang lain lagi. Oke. Nah, yang perlu diingat juga, setiap diagram belum tentu bersifat final, bisa jadi berubah. Jadi tidak ada desain itu yang sekali dibikin langsung jadi. Bisa jadi setelah kita gambar seperti ini, kita ketemu dengan user, kita konfirmasi, ternyata saya maunya jangan begitu, bagaimana kalau begini saja, atau ini kayaknya terlalu ribet, saya pengen dikurangi dan seterusnya. Sehingga itu bukan rancangan yang final. Kemudian dihasilkan dari proses analisis dan ada iterasinya dengan melakukan interaksi ke semua stakeholder, terutama kepada user. Tujuannya adalah bagaimana kita mengembangkan satu konseptual model yang memenuhi aspek usability, yaitu mudah, kemudahan, kecepatan, efisien, dan ketepatan untuk menyelesaikan solusi. Jadi misalkan goals-nya user tadi, apa sih? Goals-nya dia ingin, kalau misalkan aplikasi pemesanan makanan online, goals-nya adalah saya bisa mendapatkan makanan yang saya pesan. Nah, flow-nya bagaimana supaya cepat solusinya. Jadi nggak perlu terlalu banyak pilihan menu. Jadi mungkin langsung saya pilih makanan, pilihnya bagaimana supaya saya bisa cepat mendapatkan makanan yang saya mau dapatkan. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Sehingga memperhatikan aspek kecepatan, bagaimana seberapa cepat user bisa mencapai goals tujuannya, dan tepatnya goals yang dicapai itu sesuai dengan yang selain juga aspek kemudahan. Nah, ini tentunya berdasarkan dari pengalaman kalau kita sebagai UX designer, berdasarkan pengalaman mengerjakan banyak aplikasi atau mereview berbagai macam aplikasi, lama-lama kita jadi paham gitu kalau membuat ini yang cepat seperti apa dan seterusnya. Oke, nah apakah semua dokumen harus dibuat? Secara umum mungkin ini yang penting gitu ya, mendefinisikan pengguna, kemudian daftar kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional, diagram user flow, rancangan fitur, struktur konten dan isi,
dan rancangan antarmuka. Tapi untuk bisa mencapai menghasilkan ini yang baik, kita perlu beberapa diagram-diagram yang lain. Artinya diagram ini yang perlu didokumentasikan, sementara diagram-diagram yang lain tadi diperlukan untuk proses kita menghasilkan ini. Gitu ya. Bagaimana menghasilkan kebutuhan fungsional kalau kita tidak pernah tahu goals-nya daripada user. Jadi fitur itu muncul bukan karena diperlukan, bukan karena kita ingin menambahkan fitur itu, tapi karena itu bagian dari penyelesaian permasalahan. Oke, untuk latihan nanti interaction map, visual story juga sudah pernah saya jelaskan. Ini masih terlalu umum gitu ya, interaction map-nya secara umum, konsep awalnya. Lalu kemudian kita turunkan menjadi yang ini tadi bisa jadi sama dengan ini sebenarnya pada posisi yang sama, goal, task, action ini. Hanya beda penggambaran. Kalau ini mungkin satu user, kalau yang tadi beberapa user sekaligus berinteraksi. Kemudian lanjut ke mental model. Ini sebenarnya sedikit kembali ke depan, tetapi kaitannya dengan konseptual model adalah bagaimana kita memahami mental model dari si user sehingga kita membantu kita dalam menyusun konseptual modelnya. Jadi ada sistem, ada user, dan user berinteraksi dengan sistem melalui interface yang bagaimana kita memahami mental model user sehingga si user mudah untuk menggunakan sistem yang kita berikan. Ya, agar suatu sistem mudah digunakan, rancangan konseptual model haruslah mendekati atau match dengan mental model. Kuncinya di situ sebenarnya. Jadi kalian bikin tampilan user interface untuk aplikasi untuk anak-anak, beda dengan aplikasi untuk orang dewasa. Bahkan mungkin beda untuk aplikasi orang tua gitu. Yang ini mungkin, oh ini target penggunanya di atas umur 50-an misalkan. Ya bisa saja ada aplikasi seperti itu. Sehingga misalkan penggunaan hurufnya lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena mata penggunanya udah agak kabur gitu kalau hurufnya terlalu kecil. Kalau untuk anak-anak mungkin kita pakai warna yang jangan pakai warna terlalu banyak, tapi pakai warna-warna yang disukai anak-anak, mungkin warna-warna yang agak ngejreng-ngejreng misalkan, dan tidak perlu terlalu banyak warna misalkan. Nah itu mental model dari si usernya. Jadi desainer mendesain berdasarkan konseptual model yang dihasilkan dari mental modelnya si user. Penjelasannya ini yang tadi mengcover mental model, beberapa referensi tentang mental model, ini contoh mental modelnya. Bisa jadi dalam banyak bentuk ya, bagaimana mental model dari si user. Kemudian, jadi kita ingin membuat aplikasi semirip mungkin dengan mental modelnya si user. Kemudian, ya, jika mental model mendekati atau sesuai dengan implementasi behavior dan interaksi pada antarmuka aplikasi, maka user akan bisa membuat prediksi yang akurat, keputusan yang tepat, dan memilih action yang sesuai. Nah, ini penting. Jadi, dengan mental model yang sesuai, konseptual model yang sesuai dengan mental model, maka pengguna aplikasi itu bisa memprediksi, oh kayaknya tombol ini buat apa? Oh setelah saya harus melakukan tombol ini. Atau bisa membuat keputusan yang sesuai dengan yang diharapkan. Memilih action-action juga yang sesuai. Kalau kita mendesain dalam konseptual model yang mendekati mental model. Itu aspek desain yang berat itu di sini gitu ya, bukan menggambar-gambar oh nanti warnanya ini, bentuk buat tombolnya apakah kotak atau lingkaran atau persegi dan seterusnya, itu lain gitu. Tapi yang penting di sini bagaimana kita bisa menghasilkan suatu konsep desain yang itu sesuai dengan mental model. Ini ada contoh aplikasi atau modul pemilihan warna di macOS ya. Jadi di mana pemilihan warna itu awalnya seperti ini kalau tidak salah ya. Jadi orang memilih warna itu berdasarkan RGB, pilihan RGB. Jadi R-nya kita geser, green-nya kita geser, blue-nya kita geser, maka warnanya akan menyesuaikan. Tapi dalam kenyataannya orang ternyata tidak memilih warna dengan menggeser-geser RGB gitu. Orang memilih warna dengan pendekatan yang seperti ini. Gitu. Atau bahkan kita langsung memilih warnanya langsung saja. Gitu. Jadi lebih mudah orang memilih warna daripada kita memilih-milih kombinasi RGB-nya. Gitu ya.
Jadi pilihan warnanya sudah ditentukan sehingga kita relatif lebih mudah untuk memilih warna. Ini contoh perbaikan dari color slider di macOS. Kemudian contoh aplikasi address book dibuat mirip dengan buku address book yang manual, sehingga user penggunanya relatif bisa langsung paham, oh ini ada huruf A, B, C, D, ini berarti untuk kumpulan data kontak berdasarkan huruf A, B, C, dan D. Ini kan dipakai sama di kontak address book-nya di aplikasi kita. Kemudian penggunaan ikon yang mirip dengan bidang tersebut sehingga kita paham, oh ini ikonnya ini untuk apa. Ini misalkan ikon untuk kalender, ini untuk notes. Jadi sehingga kalau kita melihat ikon pun kita sudah cukup paham ini kira-kira menunya untuk apa. Gitu ya. Mental model dibentuk dari perception, imagination, knowledge, comprehension of discourse. Jadi persepsinya si user, imajinasinya, pengetahuannya, kemudian the action of understanding something by written or spoken communication. Jadi memahami dari sesuatu yang komunikasi yang diucapkan atau yang tertulis. Oke, tipe-tipe mental model ada strong analogi, surrogate, mapping, coherence, vocabulary, problem space, physiological grammar, dan commonality. Ini nanti saya ada videonya tentang itu. Kemudian juga menggunakan itu kemudian diterapkan dalam bentuk affordance, constraints, mapping, dan seterusnya. Nah, analogi atau metafor function sebagai alat bantu untuk memahami struktur. Jadi membuat model yang analogi dengan apa yang sudah pernah kita gunakan sehari-hari dalam kehidupan kita. Itu namanya metafor. Kemudian ada affordance, ya ini prinsip desainnya Neumann yang banyak diterapkan dalam perancangan UX. Ada visibility, affordance, mapping, constraint, konsistensi, sama feedback. Jadi visibility itu sesuai dengan apa yang kita bisa lihat, kemudian apa yang kita ingin lihat itu dia terlihat, apa yang kita tidak ingin lihat itu tidak terlihat, itu visibility. Affordance itu kira-kira bagaimana menggunakan dengan hanya melihat saja. Mapping itu menempatkan pada posisi yang bersesuaian sehingga mudah dipahami. Constraint itu membatasi, gitu ya. Konsistensi itu konsisten, kemudian feedback memberikan respon kepada user. Ini bisa jadi terkait dengan 10 heuristik yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, misalkan visibility ini, misalkan tombol gagang pintu. Kalau gagang pintunya seperti ini, berarti kita tahu ini dia harus di pintu gagang pintu kita buka. Kalau yang ini berarti gagang pintunya kita dorong atau kita tarik, ya, bukan kita seperti ini. Kemudian tombol up, tombol down, kemudian kayak persneling di mobil itu juga sesuai dengan arah posisinya, 1 ke atas, 2 ke bawah, 3 ke kanan ke atas, dan seterusnya. Jadi menempatkan sesuatu yang membuat kita mudah untuk tahu visibility-nya. Misalkan Google ini O-nya dibuat panjang, berarti hasil pencarian ini ada banyak, page 1 sampai page 12 misalkan. Oke, kemudian affordance ini dibuat sesuai dengan yang biasanya kita gunakan. Misalkan kalau pintu hanya seperti ini, berarti ini kita dorong, gitu ya. Kemudian untuk mengatur posisi kursi di mobil BMW, misalkan dia ada tombol 1, 2, 3 yang itu sekaligus ada tombol yang seperti bentuk kursinya. Sehingga kalau kita gerakan tombol yang atas, maka dia akan mengatur posisi sandaran kepala. Kalau kita ngatur yang bawah, dia mengatur ketinggian dudukannya. Gitu. Jadi posisinya sesuai dengan yang biasanya kita gunakan. Jadi dengan melihat visualisasinya saja kita bisa tahu. Kemudian konsep yang lain, misalkan untuk di Microsoft Word, menu yang tidak bisa digunakan pada saat itu menunya akan di-off-kan. Sementara menu yang bisa dipilih akan nyala, gitu. Itu membatasi. Kemudian membatasi input nomor telepon, membatasi input email misalkan. Sehingga user itu tidak salah input, ya. Ini hal-hal kecil tapi penting. Kemudian mapping, menyesuaikan posisinya, yang kiri ini mapping yang kurang bagus. Jadi ini kompor ya, kompor itu ada tombol powernya, tombol untuk saklarnya, untuk menyalakan kompornya itu ada 4, posisinya juga 4 sama dengan posisi kompornya, sehingga saya tahu kalau saya yang kiri atas ini berarti saya untuk menyalakan kompor yang kiri atas.
Kalau seperti ini 1, 2, 3, 4 ini yang mana gitu. Yang satu ini kompor yang mana, dua ini yang mana, kan bingung. Sehingga yang bagus adalah mapping sesuai dengan posisinya. Atau ini slider itu juga contoh mapping. Bagaimana kita menurunkan, membesarkan volume, misalnya itu juga slider yang sesuai dengan mapping. Kemudian feedback, sistem memberikan reporting terkait apa yang sedang terjadi, termasuk di aplikasi ini, Project ada apa namanya, drivernya yang bergerak misalkan, atau dia memberikan informasi sudah menemukan drivernya, driver sedang menuju ke warung Anda, driver sedang mengantar barang pesanan Anda misalkan. Nah, itu semua bagian dari feedback. Ini contoh feedback yang kurang bagus. Kita mau menyimpan file di flash disk tapi error writing file to disk. Ini error saja, tapi masalahnya apa tidak, solusinya apa atau permasalahannya ada di mana tidak diketahui. Yang kedua, this document could not be saved because the disk is full. Informasi feedback kurang, error terjadi karena apa, harus melakukan apa, itu belum, harus melakukan apanya belum jelas. Nah, yang lebih bagus yang seperti ini, informasi feedback jelas, error apa yang terjadi, harus melakukan apa. Jadi di dokumen trip request could not be saved because the disk workstop is full. Jadi file dokumen apa yang tidak bisa di save, disk yang mana yang full, kemudian apa yang harus dilakukan. Ya, try deleting document from workstop or saving the document on another disk. Jadi informasinya lebih detail, apa permasalahannya karena apa, solusinya apa. Itu namanya feedback yang bagus. Oke, kemudian konsistensi di contohnya di Microsoft Word, Excel, PowerPoint itu mempunyai struktur menu yang kurang lebih sama, sehingga kalau Anda yang pernah sekali belajar pakai Microsoft Word, maka ketika buka PowerPoint misalkan relatif mudah untuk dipelajari. Itu ada konsistensi penggunaan menu. Ya. Kemudian metafor ini tadi sudah menggunakan model-model yang mirip dengan yang digunakan sehari-hari, ini analogi. Jadi ini tadi address book atau notebook, ini apa namanya, aplikasi e-book yang menggunakan bentuk berat buku, atau juga tadi penggunaan icon-icon. Oke, ini for physiological principle. Nanti saya share videonya aja tentang ini. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Jadi kita perlu mempelajari mental model. Ini ada aspek psikologinya juga sebenarnya, dalam rangka bagaimana kita menghasilkan nanti interaction model yang mendekati dari user modelnya, atau mental model dari si user. Nah, untuk bisa menjembatani ke sana, kita perlu membuat conceptual model. Nanti ya, kita perlu mempelajari juga tentang arsitektur informasi. Oke, ada pertanyaan?